Jumpa kembali dengan penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara menciptakan protagonis yang kuat dalam cerita. Sebelum kita masuk dengan membahas secara lebih spesifik bagaimana membangun tokoh protagonis yang kuat dalam sebuah penceritaan novel ataupun cerpen, mari kita merefresh kembali, mengingat kembali apa sebenarnya makna dari protagonis sendiri. Secara spesifik, protagonis dapat diartikan sebagai tokoh dalam cerita yang menjadi karakter sentral di mana arus cerita dipusatkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh protagonis adalah yang menjadi tujuan utama dalam cerita. Dan konflik yang dihadapi oleh tokoh protagonis adalah konflik utama pula dalam cerita. Jadi, secara singkat dapat kita sampaikan bahwa tokoh protagonis berbeda dengan tokoh utama. Protagonis biasanya hanya ada satu dalam penulisan novel, dalam setiap cerita-cerita. Namun tokoh utama bisa saja lebih dari satu. Antagonis juga termasuk tokoh utama. Tritagonis yang memiliki peranan besar dalam cerita juga termasuk dalam tokoh utama. Tapi protagonis hanya ada satu dalam sebuah cerita. Dan apapun yang dilakukan oleh karakter protagonis akan menjadi sentral di mana semua arus cerita dipusatkan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Bagaimana kemudian membangun tokoh protagonis yang kuat dalam cerita sehingga mampu menggerakkan plot cerita dengan baik dan memikat pembaca untuk masuk ke dalam cerita secara lebih dalam. Setidaknya ada 5 tips yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun karakter protagonis yang kuat dalam sebuah penceritaan. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita lihat dari yang pertama. Buat protagonis menjadi lebih manusiawi. Ini adalah tips yang pertama ketika teman-teman ingin membangun tokoh protagonis yang kuat dalam sebuah penceritaan novel ataupun cerpen. Maksudnya adalah dengan memberi tokoh protagonis kelemahan, kecacatan, dan ketidaksempurnaan. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan sudah menjadi karakteristik manusia memiliki cacat, memiliki lemah, dan hal-hal yang tidak selalu sempurna. Nah, Anda misalnya bisa membuat protagonis sebagai sosok yang pendiam, yang terlalu cepat marah, yang cenderung keras kepala, terburu-buru, dan lain sebagainya. Inti pentingnya adalah dengan protagonis yang tidak sempurna akan lebih dekat dengan dunia pembaca. Nah, ini adalah seringkali yang dilupakan oleh penulis-penulis pemula kadang-kadang dengan memberikan protagonis cerita mereka satu karakteristik yang terlalu sempurna. Jadi sudah sangat bagus dari budi pekertinya, tidak memiliki kecacatan fisik dan lain sebagainya. Ini terlalu jauh dari imajinasi dan dunia realitas pembaca. Manusia bagaimanapun sempurnanya mereka akan selalu memiliki kecacatan dan kelemahan. Nah, protagonis yang baik adalah ia memiliki kelemahan. Nah, kelemahan ini dapat Anda bayangkan, Anda imajinasikan, atau Anda sesuaikan dengan cerita Anda. Anda bisa menggunakan kelemahan karakternya, kelemahan fisiknya, atau apapun itu. Tapi tokoh protagonis yang memiliki kelemahan akan lebih dekat dunia pembaca karena pembaca dapat melihat cerminan diri mereka sendiri pada tokoh protagonis yang juga memiliki kelemahan dalam penceritaan yang Anda uraikan.
Tips yang kedua untuk menciptakan tokoh protagonis yang kuat dalam satu cerita adalah dengan memberikan protagonis latar belakang dan juga membuat profilnya. Latar belakang adalah hal yang penting bagi tokoh-tokoh dalam cerita. Namun ini menjadi sangat penting lagi ketika menyinggung tentang protagonis. Dengan memberikan protagonis latar belakang sejarah, pembaca akan lebih mudah untuk memahami mereka, memahami motivasi mereka, dan memahami pula satu tindakan yang dilakukan oleh protagonis pada perkembangan cerita. Jadi maksudnya teman-teman adalah ketika Anda menampilkan satu sosok protagonis, Anda sebaiknya tetap memberikan ia latar belakang. Nah, ketika misalnya ia cepat marah dengan kondisi sesuatu, Anda dapat menyampaikan mengapa ia bisa secepat marah. Atau misalnya ketika Anda menampilkan sosok protagonis dengan kelemahan yang misalnya pemalu atau apapun itu. Nah, Anda harus menampilkan pula latar belakang mengapa tokoh protagonis tersebut begitu pemalu atau yang lainnya. Artinya adalah dengan menampilkan latar belakang yang dimiliki oleh tokoh protagonis, Anda dapat memberikan pembaca akses untuk memahami motivasi mereka, memahami karakteristik mereka, dan memiliki peluang untuk bersimpati lebih dalam dan lebih masuk akal dengan karakteristik yang tokoh protagonis miliki. Tips yang ketiga untuk menciptakan satu tokoh protagonis yang kuat dalam penulisan novel ataupun cerita cerpen lainnya, yakni dengan menemukan tujuan dan motivasi tokoh protagonis cerita. Ini adalah sebuah keharusan dengan memberikan tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh protagonis dan mengapa ia ingin mencapainya. Anda tidak dapat membuat sebuah cerita yang menarik tanpa melakukan ini pada tokoh protagonis. Apa sebenarnya yang menarik dari satu protagonis yang tidak memiliki tujuan dan motivasi? Nah, Anda bagaimanapun juga harus memberikan tokoh protagonis cerita satu tujuan untuk ia capai. Ini juga menjadi bagian penting ketika Anda sedang membangun konflik. Jadi di dalam mencapai tujuan ini nanti, Anda dapat memberikan halangan, memberikan rintangan, memberikan hambatan yang datangnya misalnya dari karakter antagonis ataupun dari tokoh-tokoh cerita lainnya. Nah, intinya adalah Anda ini harus memberikan tujuan dan motivasi tokoh protagonis dalam cerita. Beri ia tujuan untuk ia capai, dan sampaikan pula dalam backgroundnya misalnya mengapa tokoh protagonis ingin mencapai tujuan tersebut. Tips yang keempat untuk membangun tokoh protagonis yang kuat adalah dengan membiarkannya mengalami kekalahan. Sayangi tokoh protagonis Anda dengan memberikan mereka kesulitan, rintangan, tantangan, halangan, bahkan kekalahan. Protagonis harus mencapai satu titik di mana mereka harus memacu diri untuk berkembang. Anda bisa membuat tokoh antagonis lebih kuat daripada protagonis, misalnya, sehingga ia harus berjuang sangat keras untuk mengalahkannya. Atau Anda bisa juga membuat protagonis kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, sehingga ia benar-benar ada pada posisi yang butuh dukungan untuk terus dapat berjuang. Sekali lagi, ini relevan dengan informasi bahwa, dengan tips bahwa tokoh protagonis itu tidak boleh sempurna. Nah, tokoh yang terlalu sempurna itu tidak dekat dengan pembaca. Nah, Anda harus memberikan tokoh protagonis satu bentuk manusiawi
bentuk realitas manusiawi, misalnya kekalahan, rintangan, kesulitan, putus asa, dan lain sebagainya. Ini selain mampu memberikan sisi manusiawi yang lebih kuat kepada pembaca, kekalahan juga dapat membuat tokoh protagonis berkembang dan mengikuti busur ceritanya. Jadi, ia dapat tumbuh, berkembang, kemudian mampu mencapai tujuannya dengan berbagai proses yang ia hadapi karena mengalami berbagai tindakan, kekalahan, dan berbagai rintangan selama dalam proses untuk mencapai tujuannya tersebut. Dan tips yang terakhir untuk membangun karakter protagonis yang kuat adalah dengan memastikan karakter protagonis cerita Anda berkembang dengan baik. Busur karakter adalah sebuah perkembangan yang terjadi pada tokoh cerita yang dapat diidentifikasi pembaca pada awal, pada pertengahan, dan juga akhir cerita. Artinya adalah teman-teman semua, ketika Anda membuat tokoh protagonis, membangunnya, harus ada perkembangan karakternya di awal cerita, di tengah cerita, dan di akhir cerita. Misalnya, ketika di awal Anda memutuskan untuk membangun tokoh protagonis yang memiliki sifat pemalu, memiliki sifat pendiam, ataupun memiliki sifat penakut. Nah, dalam perjalanannya karena ia ingin mencapai satu tujuan, ia harus mengalahkan rasa malunya, rasa takutnya, dan juga rasa sikap pendiamnya. Nah, itu yang terjadi pada pertengahan cerita. Nah, di akhir cerita, setelah Anda membuat endingnya, ada sebuah perkembangan yang terjadi dalam karakter protagonis, di mana pada akhir cerita, pembaca akan mengidentifikasi tokoh protagonis, sebagai sosok yang sudah tidak memiliki sifat pendiam lagi misalnya, ataupun dia berbicara untuk sesuatu yang penting, sudah berani bersuara, ataupun dia juga sudah tidak memiliki sifat malu yang berlebihan, ataupun pada kesempatan lain misalnya Anda membuat pada akhir cerita tokoh protagonis tidak lagi memiliki sifat penakut, bahkan menjadi seorang pemberani. Oke, itu adalah 5 tips yang bisa Anda gunakan ketika ingin membangun atau menciptakan tokoh protagonis yang kuat dalam satu cerita, baik itu bentuknya novel ataupun cerpen. Nah, jika Anda membutuhkan bantuan yang lebih banyak secara spesifik, Anda bisa mengunjungi blog penulisgunung.id. Anda bisa mendapatkan bimbingan menulis privat di sana, ataupun jika Anda membutuhkan, Anda juga dapat menggunakan jasa ghostwriting di sana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.